melarang jual beli pada waktu seruan Jumat, pada waktu azan Jumat, pada waktu azan telah tiba. Azan Jumat tentunya, bukan azan yang lain. Telah tiba waktu azan Jumat, karena sudah masuk waktu Jumat. Pada waktu seruan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Wa man'ihi air syari'i mimma qad yufawitul matluba ka qawlihi ta'ala fas'au ila dzikrillahi wa dharwal bai'a fal man'u minal bai'i waqta nida'il jum'ati alladhi qad yufawituha law lam yakun li madinati tafwitiha lakana ba'idan. Wa hadhihi amsilatu aslamu ma uttufiqa ala annahu ima'un wa huwa ayyakunal wasfu wal hukmu malfudaini. Dan bermula ima itu seperti larangannya syari atau tegahnya syari daripada barang yang kadang-kadang meluputkan ianya barang akan matlub yang dituntut. Seperti katanya Allah Ta'ala, fas'au, maka bersegeralah kalian kepada ingat Allah, dan tinggallah kalian akan jual beli. Maka bermula man'u, tegah atau larangan daripada jual beli pada waktu seruan Jumaat. Alladhi yang kadang-kadang meluputkan ianya akan dianya Jumaat. Itu jikalau tidak ada ianya man'u, itu bagi tempat dugaan luput Jumaat menjadi ilat. Niscaya ada ianya man'u itu yang jauh daripada fasihah dan balaghahnya syari. Dan bermula ini contoh itu aku selamatkan. Itu yang diitifakkan orang ianya atas bahwa dianya itu ima, wahwa dan bermula dianya ima itu bahwa adalah sifat dan hukum itu dinaskan keduanya. Ini sambungan contoh al-ima. Al-ima iktiranu wasfin malfudin bil hukmen. Sifat yang dinaskan menyertai dengan hukum yang juga dinaskan. Sekarang contohnya seperti
syari' menegah, melarang dari perbuatan yang kadang-kadang perbuatan itu meluputkan atau melalaikan perintah, yaitu matlub, perintah. Seperti yang terjadi pada firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 9. Fas'au, maka bersegeralah kalian. Fas'au ini bersegeralah kalian, maksudnya cepat-cepatlah kalian berangkat. Ke mana berangkat? Kepada mengingat Allah. Maksud mengingat Allah di sini salat Jumaat. Jadi cepat-cepatlah kalian kepada salat Jumaat. Wadharu al-bai'ah, tinggallah akan jual beli, tinggallah jual beli. Ini larangan. Wadharu al-bai'ah, wadharu bai'ah, ini tinggallah jual beli. Contohnya di sini tepatnya pada contoh wadharu wal bai'a, wadharu bai'a, tinggallah jual beli. Tinggallah jual beli. Karena jual beli ini ada dugaan melalaikan atau ada dugaan meluputkan Jumaat. Karena kalau kita jual beli di saat azan Jumaat, akhirnya kita lalai jual beli, lalai dengan jual beli, simpan-simpan barang, akhirnya Jumaat luput. Makanya Allah melarang, haram hukumnya jual beli kalau sudah masuk waktu Jumaat. Hukumnya haram. Menegah, tinggalkan. Ini perintah, tinggalkan. Jadi hukumnya haram. Transaksi jual beli di saat waktu Jumaat. Ingat, transaksi jual beli, apa saja itu barang jual beli, haram hukumnya kalau sudah waktu Jumaat. Alasannya kenapa? Alasannya bai'ah mafuta, jual beli yang meluputkan Jumaat atau melalaikan Jumaat. Sekarang kita masukkan, kita jelaskan pengertian ta'rif atau pengertian al-ima. Ingat, al-ima sifat yang malfud menyertai dengan hukum. Ini masalah ilat al-ima. Jadi wadharu bai'ah, cara kita mengambil ilat atau alasan di atas jalan al-ima. Perhatikan dulu, maksud al-ima ialah sifat yang malfud menyertai dengan hukum. Sekarang kita teliti atau kita lihat pada contoh wadharu bai'ah, yang mana hukum, yang mana sifat. Lihat, wadharu ini hukum, wadharu tinggalkan, ini perintah, tinggalkan, wajib tinggal. Kalau kita tidak meninggalkan jual beli, kebalikan hukum wajib, kebalikan hukum perintah, maka hukumnya haram. Jadi jual beli di saat azan, di saat waktu Jumat, maka hukumnya haram. Ini perintah, ini hukum. Wadharu yang menjadi hukum. Yang menjadi sifatnya mana, Ustaz? Apakah bai'ah yang menjadi sifatnya? Tentunya bukan. Ingat dulu, malfudin was
wasfin malfudin. Sifat yang malfud ada dua. Ada pada hakikat, ada pada takdir. Di sini, contoh di sini, sifat yang malfud bukan pada hakikat, karena yang menjadi alasan di sini bukan kata bai'anya, tapi ditakdir di sini. Sifat yang malfud pada takdir. Apanya yang ditakdir? Yaitu naat yang sudah dibuangkan. Kalimatnya mufawwida. Jual beli yang meluputkan Jumaat. Jual beli yang meluputkan Jumaat. Jadi yang menjadi alasan di sini adalah kata meluputkan, tapi tidak tertulis di dalam Al-Quran. Sifat ini sudah ditakdir, tidak ditulis. Sifat pada takdir, bukan pada hakikat. Kalau pada hakikat tertulis langsung di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, tapi di sini fil takdir. Jadi fil takdir ini tidak tertulis di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Nah, jadi contoh ini sifat yang malfud pada takdir. Ya, jelas? Kalau sudah jelas, coba lihat matan fal man'u min bai'i waqta nida'il jum'ati alladhi qad yufawituha. Alladhi, kata-kata alladhi ini dinaat kepada bai', sifat daripada bai'. Alladhi sifat pada bai'. Man'u, pada ayat tadi Allah melarang jual beli pada waktu seruan Jumat, pada waktu azan Jumat, pada waktu azan telah tiba. Azan Jumat tentunya, bukan azan yang lain. Telah tiba waktu azan Jumat, karena sudah masuk waktu Jumat. Pada waktu seruan Jumat, syari atau Allah menegah, melarang jual beli, transaksi jual beli melarang oleh syari. Bai' yang mana? Jual beli yang mana? Yaitu jual beli yang kadang-kadang meluputkan Jumat. Qad masuk pada fi'il mudhari', faedahnya terkadang-kadang. Lafaz qad masuk kepada yufawituha. Jadi ini fi'il mudhari'. Jadi qad ini berfaedah kadang-kadang. Kadang-kadang, ingat kadang-kadang ini bukan 25%, kadang-kadang ini bukan 50%, tapi kadang-kadang ini 75%. 75% kadang-kadang ini. 75% jual beli pada waktu masuk pada waktu Jumaat meluputkan Jumaat. 75% jual beli di saat azan telah tiba, azan Jumat telah tiba, waktu Jumat telah tiba, jual beli ini meluputkan Jumat. 75% meluputkan Jumat. Makanya syari melarang, memerintahkan untuk tinggalkan jual beli. Jangan transaksi jual beli, karena hukumnya haram. Perintah meninggalkan wajib. Ya, kalau kita tidak mendengarkan, tidak mengindahkan perintah Allah, ya kebalikan wajib, hukumnya ya haramlah. Ini man'u ini larangan syari daripada jual beli. Jual beli yang sifatnya kadang-kadang, sifatnya 75% meluputkan Jumaat. Kalau man'i ini atau kalau Madinah
Madinah iaitu dugaan, tempat dugaan meluputkan Jumaat. Tempatnya yang mana? Iaitu jual beli. Transaksi jual beli ini 75%, dugaan 75% atau asumsi daripada jual beli ini mengakibatkan luputnya Jumaat. Jadi kalau Madinah tafitiha bukan menjadi alasan bagi hukum wadaru, kalau bukan menjadi ilat bagi wadaru, lakana ba'idan. Larangan syari berarti larangan syari jauh daripada fasihah dan balaghahnya syari. Hal ini yang tiada mungkin karena kalamullah balaghah, kalamullah fasih. Kalau sudah Allah sebutkan wadaru bai'ah, ini pasti ada faedah. Salah satu faedahnya yaitu menjadi ilat. Ilat untuk apa? Untuk hukum wadaru. Kenapa Allah memerintahkan untuk meninggal jual beli? Karena jual beli ini mengakibatkan luputnya Jumaat atas jalan 75%. Karena ini 75% jual beli ini mengakibatkan luput Jumaat. Jadi ini di sini yang menjadi sifat bukan kata bai'ah. Bai'ah jadi man'un atau jadi mausuf. Sedangkan sifat yaitu sifatnya pada takdir, sifatnya yaitu mufawwida. Jual beli yang meluputkan Jumaat. Kata mufawwida ini tidak tertulis di dalam kalam Allah, yaitu dibuang, sudah dibuang, yaitu atau ditakdir. Pokoknya yang jelas tidak disebutkan di dalam Al-Quran, karena sifat di sini sifat pada takdir, bukan pada hakikat. Kalau sifat pada hakikat tercantum atau tertulis dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi. Kalau pada sifat pada takdir, ini yang tidak tertulis pada kalam Nabi atau di dalam kalam Al-Quran. Ingat sekali lagi, lihat yang mana sifat, yang mana hukum. Hukum wadaru, karena ini perintah meninggalkan jual beli. Ini hukumnya wajib. Kalau kita tidak mengindahkan perintah Allah, maka hukumnya haram. Yang menjadi sifatnya dibuang, kata-kata sifatnya dibuang, yaitu mufawwida sudah dibuang, tidak ada di dalam kalam Al-Quran. Naatnya kepada kata bai'ah, tinggalkan olehmu akan jual beli yang meluputkan Jumaat. Alasannya jual beli ini meluputkan Jumaat. Makanya hukumnya jual beli, transaksi jual beli pada waktu Jumaat hukumnya haram. Karena meluputkan Jumaat. Jumaat kan wajib. Di depan wahadihi, kata wahadihi amsilatu aslamu. Contoh dari yang pertama. Contoh dari pertama dari atas. Semua contoh al-ima yang musannaf. Contoh musannaf bawa dalam al-ima ini dari di atas, yaitu contoh pertama di atas, syari menghukum setelah mendengar satu sifat. Sampai kepada contoh ini, yaitu contoh larangan syari daripada barang yang kadang-kadang meluputkan matlub. Semuanya contoh dalam al-ima ini, contoh ini adalah contoh sepakat atau ittifaq semua ulama usul fiqh yang bahawa contohnya contoh ima. Jadi semua contoh yang di atas
Contohnya contoh ima. Ittifaq para ulama usul fiqh bahwa contoh ini adalah contoh ima. Ima di atas jalan sepakat ulama iaitu sifat dan hukum kedua-duanya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Ini sepakat ulama. Kalau yang tiada sepakat nanti kita bahaskan pada video yang akan datang. Aslamu, kata aslamu di sini contoh yang di atas musannaf selamatkan daripada debat orang. Jadi kalau contoh ini yang musannaf bawa kepada pada ima. Jadi kalau begini, contoh yang musannaf yang musannaf sebutkan di atas, contoh ini selamat daripada debat orang. Kalau contoh-contoh yang di atas ini sepakat ulama, jadi enggak ada ulama yang berpendapat bahwa bukan ima. Semuanya sepakat bahwa contoh di atas contohnya contoh ima. Jadi ini aslamu yaitu aku selamatkan, yaitu selamatnya daripada debat orang. Karena contoh ini contoh ittifaq ulama. Jadi enggak ada debat-debat lagi. Contoh-contoh sepakat ulama. Sekali lagi, ada 4 pembahagian di sini. Mansus keduanya, mustambat keduanya, mansus 1, mustambat 1, mansus 1. Jadi 4. Yang 1 kita bahaskan pada video ini, yang 3 akan kita bahaskan pada video yang akan datang. Yang kita bahaskan pada video ini adalah sifat malfud, hukum juga malfud. Kedua-duanya mansus. Malfud iaitu maknanya mansus. Kedua-duanya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Yang 3 lagi nanti akan kita bahaskan pada video yang akan datang. Ini kami jelaskan bagaimana cara kita masukkan pengertian al-ima di dalam contoh ini. Ingat dulu, ini kan masalah ilat, tempat membahas jalan-jalan yang menunjukkan atas sesuatu itu yang menjadi ilat. Jalan yang mana? Sesuatu yang mana? Jalan yang menunjukkan yaitu al-ima. Jadi al-ima ini adalah jalan yang mengarahkan kita kepada mengenal sesuatu yang menjadi ilat. Sesuatu yang menjadi ilat di sini yaitu sifat yang ditakdir, sifat yang sudah dibuangkan di dalam Al-Quran, yaitu sifatnya mufawita karena naat kepada kalimat bai'ah. Tinggalkan oleh kalian akan jual beli yang meluputkan. Jadi yang meluputkan ini sifat sesuatu yang menjadi ilat adalah mufawita, sifat kepada bai'ah. Paham? Mengerti? Begitulah cara untuk memahami al-ima, atau cara kita masukkan pengertian al-ima di dalam contoh ini. Caranya seperti yang kami bilangkan tadi. Selanjutnya nanti pada video akan datang akan kami bahas 3 lagi, yaitu sifat mustambat, hukum mustambat yang kedua. Yang ketiga, sifat yang malfud, hukum mustambat. Yang keempat,
hukum mustambad sifat yang marfu'. Nanti akan kami bahaskan pada video yang akan datang. InsyaAllah untuk video kali ini cukup dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.